Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Secara etimologis, hubungan sekolah dan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, public school relation, yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat adalah sebagai hubungan timbal balik antara organisasi, sekolah dengan masyarakat lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah, seperti itulah dijelaskan oleh Mulyono, Ma. 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Arus Media. Lalu tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat disingkat menjadi Husemas. Tujuan Husemas dimaksudkan untuk menciptakan hubungan sekolah secara harmonis, meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah dan memberi manfaat masyarakat akan kemajuan sekolah. Menurut Elsbri seperti yang dikutip tim jurusan Administrasi Pendidikan, 2003/52, mengemukakan tujuan-tujuan Husemas yaitu sebagai berikut, yaitu 1. Meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Makin maju konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada para pendidik, terutama guru-guru di sekolah, agar pendidikan dan pengajaran tidak lagi subjek mater centeret, tetapi hendaknya community life centeret, tidak lagi berpusat pada buku tetapi berorientasi pada kebutuhan kehidupan di masyarakat. Konsep pendidikan yang demikian mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat, seperti a. Personel sekolah, terutama guru, perlu mengetahui benar-benar masyarakat lingkungan hidup anak-anak sangat penting bagi program pendidikan. B. Kepala sekolah dan guru hendaknya selalu berusaha untuk bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program sekolah. C. Sekolah hendaknya dapat bekerja sama dengan instansi-instansi lain di masyarakat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap pendidikan. D. Guru-guru hendaknya selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan selalu siap memahami dan mengkaji sumber-sumber masyarakat yang dapat dimasukkan ke dalam rencana pengembangan pendidikan. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat yang demokratis, seyogyanya dapat menjadikan dirinya sebagai pelopor dan pusat perkembangan bagi perubahan masyarakat di semua bidang kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan antusiasme, semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. 4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. 5. Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 6. Mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. 7. Mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak, sehingga hubungan dapat bersifat aktif dan dinamis. Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam rangka mengembangkan program hubungan sekolah dan masyarakat yaitu 1. Keterpaduan integrating, yaitu keterkaitan antara kepala sekolah, masyarakat dan keluarga yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. 2. Berkesinambungan continuing, yaitu suatu proses yang berkembang terus-menerus. Sekolah seharusnya memberi informasi terus-menerus, dan sebaliknya, masyarakat ikut membantu sekolah melalui pembentukan public opinion agar image masyarakat tetap baik terhadap sekolah. 3. Menyeluruh coverage, yaitu bahwa penyajian fakta-fakta kepada masyarakat itu menyeluruh seluruh aspek. Jadi, semua aspek hidup sekolah diperhatikan mulai dari kehidupan keagamaan sampai pada kehidupan ekonomi. Untuk itu, setiap kegiatan sekolah dapat dijelaskan melalui media massa, surat kabar sekolah, laporan berkala dan sebagainya. 4. Sederhana simplicity, yaitu bahwa informasi yang diberikan secara sederhana. Informasi itu dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dengan rasa persahabatan. Jadi, yang penting ialah jelas, menimbulkan rasa suka, mudah dimengerti. 5. Constructive constructiveness, yaitu bahwa informasi itu dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah. 6.
Kesesuaian adaptability, yaitu hendaknya program sekolah itu memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya. 7. Lowest flexibility, yaitu program yang sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi. Sahertian, 1994-237-238. Mengingat humas dalam manajemen LPI ini harus dilandasi dengan nilai-nilai keislaman, maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di samping yang sudah dijelaskan di atas, yaitu A. Prinsip kemanfaatan, yaitu informasi yang diberikan LPI seharusnya yang mengandung nilai manfaat, bukan sekedar propaganda. B. Prinsip kejujuran, yang dimaksud dengan kejujuran adalah informasi yang diberikan LPI kepada masyarakat seharusnya apa adanya, tidak mengandung unsur kebohongan yang dibungkus dalam wujud promosi atau propaganda. C. Prinsip kehalalan keridaan, bahwa informasi yang disampaikan LPI kepada masyarakat tidak ada unsur memaksa atau merugikan di antara salah satu pihak. Selanjutnya teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Fahrudi menjelaskan teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu 1. Laporan kepada orang tua. Teknik ini maksudnya adalah pihak sekolah memberikan laporan pada orang tua murid tentang kemajuan-kemajuan, prestasi dan kelemahan anak didik pada orang tuanya. Dengan teknik ini orang tua akan memperoleh penilaian terhadap hasil pekerjaan anaknya, juga terhadap pekerjaan guru-guru di sekolah, seperti itulah dijelaskan oleh Handoko, T. Hani, 1991. Manajemen, edisi 2, Yogyakarta, BPFE. 2. Majalah sekolah. Majalah sekolah ini diusahakan oleh orang tua dan guru-guru di sekolah yang diterbitkan setiap bulan sekali. Majalah ini dipimpin oleh orang tua dan murid-murid bahkan alumni termasuk pula dewan redaksi. Isi majalah ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sekolah, karangan guru-guru, orang tua dan murid-murid, pengumuman-pengumuman dan sebagainya. 3. Surat kabar sekolah. Kalau sekolah itu mampu dapat menerbitkan surat kabar sekolah, maka ini berarti bahwa sekolah dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada orang tua atau masyarakat daerah sekitarnya. 4. Pameran sekolah. Suatu teknik yang efektif untuk memberi informasi tentang hasil kegiatan dan keadaan sekolah pada masyarakat, ialah penyelenggaraan pameran sekolah. Ada bermacam-macam cara untuk mengadakan pameran sekolah itu. Sekolah mengadakan pameran dengan membuat atau mengatur hasil pekerjaan murid-murid itu di luar sekolah atau di sekolah. Pameran sekolah akan menjadi lebih efektif lagi, kalau kegiatan-kegiatan itu disiarkan melalui siaran-siaran pers dan radio di tempat itu sehingga dapat menarik banyak orang dalam masyarakat. 5. Open house. Open house adalah teknik untuk mempersilahkan masyarakat yang berminat untuk meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil pekerjaan murid di sekolah, yang diadakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya sekali setahun pada penutupan tahun pengajaran. Ada 3 langkah dalam pelaksanaan open house ini. A. Pengunjung dibawa ke dalam kelas atau auditorium sekolah untuk diberi penjelasan tentang open house itu. B. Pengunjung diantar ke tempat-tempat yang telah disediakan akan hal-hal yang perlu dilihat. C. Pengunjung diajak kembali ke kelas atau auditorium untuk berdiskusi dan menilai open house. 6. Kunjungan ke sekolah. Oleh orang tua murid yang dilakukan pada pelajaran diberikan. Kepada orang tua itu diberi kesempatan untuk melihat anak-anak mereka yang belajar di dalam kelas, juga untuk melihat kegiatan-kegiatan di laboratorium, perlengkapan-perlengkapan, gambar-gambar dan sebagainya, sehingga mereka memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan di sekolah itu. Setelah selesai melihat-lihat, orang tua diajak berdiskusi dan mengadakan penilaian. 7. Kunjungan ke rumah murid. Kunjungan ke rumah orang tua murid ini merupakan teknik yang sangat efektif dalam mengadakan hubungan dengan orang tua di rumah agar supaya dapat mengetahui latar belakang hidup anak-anak. Banyak masalah yang dapat dipecahkan dengan teknik ini antara lain, masalah kesehatan murid, ketidakhadiran murid, pekerjaan rumah, masalah kurangnya pengertian orang tua tentang sekolah dan sebagainya. 8. Melalui penjelasan yang diberikan oleh personel sekolah. Kepala sekolah hendaknya berusaha agar semua personil sekolah mempunyai pengertian yang jelas tentang kebijakan sekolah, organisasi sekolah dan semua kegiatan pendidikan dan pengajaran serta usaha-usaha lainnya. Pada mereka harus ditanamkan sikap loyalitasnya, rasa kekeluargaan.
Gambaran sekolah melalui murid-murid. Informasi tentang keadaan sekolah dengan perantaraan murid-murid itu diberikan melalui perencanaan sesuatu kegiatan yang wajar, antara lain kalau sekolah itu terdapat di kota besar, maka gambaran itu diberikan melalui program siaran pemancar radio untuk menyiarkan sesuatu percakapan antara murid-murid atau antara murid dan guru, misalnya tentang cara makan dan makanan sehat. 10. Laporan tahunan. Laporan tahunan ini dibuat oleh kepala sekolah dan laporan ini diberikan kepada aparat pendidikan yang lebih atas. Laporan ini berisi masalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah termasuk kurikulum, personalia, anggaran, biaya dan sebagainya. Selanjutnya aparat tersebut memberikan laporan pada masyarakat. 11. Organisasi perkumpulan alumni sekolah. Organisasi perkumpulan alumni sekolah adalah suatu alat yang sangat baik untuk dimanfaatkan dalam memelihara serta meningkatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat. Murid-murid yang sudah tamat sekolah biasanya mempunyai kenangan-kenangan dari sekolahnya dan mereka merasa berkewajiban moral untuk membantu sekolahnya baik berupa material maupun secara moral. 12. Melalui kegiatan ekstrakurikuler. Apabila ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dianggap matang untuk dipertunjukkan kepada orang tua murid dan masyarakat, seperti sepak bola, drama dan lain-lain, maka sangat tepat sekali kegiatan itu ditampilkan ke dalam masyarakat. Karena itu program ekstrakurikuler hendaknya direncanakan dan diatur, agar dapat dimanfaatkan dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat, seperti itulah dijelaskan oleh tim dosen UPI, 2009. Manajemen Pendidikan, Bandung, Alfa Beta. 13. Pendekatan secara akrab, yaitu pendekatan antara murid dengan guru pengajar. Adapun teknik operasional menurut The Roche adalah 1. Education Weeks, minggu pengajaran. Sebagai kegiatan proses belajar mengajar kegiatan utama sekolah. 2. Recognition Days, waktu ulangan. Untuk alat evaluasi, dalam mengambil keputusan atau adanya data-data empirik yang tersedia sebagai alat analisa untuk pendidikan dan pengajaran. 3. Home visits, kunjungan rumah. Dilakukan untuk konsultasi dalam memecahkan masalah anak didik. 4. Teacher aids. Merupakan alat bantu pengajaran, sehingga dalam proses belajar mengajar, memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dan sekaligus mempermudah peserta didik memahami pelajaran. 5. Kartu. Untuk keperluan tertentu, maka dapat digunakan kartu, contoh kartu konsultasi, kartu prestasi atau kartu hafalan surat-surat pendek. 6. Parent-teacher conference, pertemuan orang tua dan guru. Dalam rangka menjalin komunikasi antara orang tua siswa dan guru, maka perlu dilakukan kegiatan ini. Hasil antara yang diinginkan adalah adanya rasa pelibatan yang dimiliki orang tua, sehingga mau turut serta dalam pengembangan pendidikan. 7. Open house, silaturahmi. Pada waktu-waktu tertentu, maka dapat diadakan silaturahmi, biasanya dalam hari raya contoh Idul Fitri. 8. Speaker Bire, bagian kehumasan. Secara khusus guru perlu memilih topik-topik yang berkenaan dengan pembicaraan di perkumpulan, kelompok, dan organisasi sekolah. 9. Home study, pekerjaan rumah. Kegiatan belajar siswa di kelas, akan lebih bagus lagi bila didukung adanya kelanjutan pengulangan pelajaran di rumah. Ini bisa dilakukan dengan memberi pekerjaan rumah bagi siswa untuk memantapkan kemampuan yang telah diperoleh di kelas. 10. School and Classroom Newsletter, berita sekolah dan kelas. Wahana komunikasi tertulis di sekolah dibutuhkan untuk mengabarkan berita-berita umum yang ada di lingkungan sekolah. 11. Kalender. Kalender ini bisa berfungsi sebagai prestise. Di samping itu juga bisa difungsikan untuk mengikat perhatian orang tua dan siswa beserta guru dalam waktu yang selalu terkait dengan perhatian kepada sekolah. 12. Voting Reminder Card, kartu saran. Bila sesuatu terjadi dan tidak dikehendaki oleh siapapun dan ini merupakan hal yang perlu disampaikan kepada pihak pengelola lembaga pendidikan, maka yang bersangkutan bisa menuliskannya melalui kartu saran. 13. Success Card, piagam penghargaan. Apabila ada siswa atau orang tua yang telah turut serta dan memberikan perhatian secara khusus kepada sekolah atau pemenang lomba yang diadakan oleh sekolah.
14. Local newspaper, surat kabar lokal. Berita-berita sekolah maupun berita dari rumah yang kira-kira akan bermanfaat bagi para warga sekolah jika mengetahuinya akan lebih bagus. 15. Career Specialities, spesialisasi karir. Bimbingan karir akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam menentukan peran masa depan. 16. Slide presentation, slide presentasi. Jika dalam memberikan presentasi kepada guru-guru atau siswa, akan lebih bagus bila menggunakan slide presentasi. 17. Coffee hour, acara minum kopi. Menjalin partisipasi antar sesama komponen dalam lembaga pendidikan sangat penting. 18. Activity display, pajangan kegiatan. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sebaiknya dipajang di papan tersendiri untuk memberi sugesti kepada warga yang belum sempat ikut mempertimbangkan. 19. Class project in the community, bakti sosial masyarakat. Siswa adalah bagian masyarakat, untuk itu akan lebih bermakna hidup bermasyarakat jika turut serta membantu sesama warga yang kurang beruntung. 20. Letter to the editor, bakti sosial masyarakat. Keluhan atau sumbang saran yang sifatnya umum dari orang tua siswa, maupun guru. 21. Public performance, pementasan pertunjukan. Apresiasi terhadap kreativitas siswa dapat diwujudkan dalam pementasan berkala, di samping itu akan memberikan rasa percaya diri kepada siswa dan kebanggaan orang tua. 22. Fair and Tough, studi lapangan, wisata, komparatif, DEL. Wawasan atau pengetahuan tentang lingkungan, alam, kenyataan langsung, DEL dapat dibina melalui kunjungan ke objek langsung. 23. Telepon hotline, telepon konsultasi. Ada kalanya permasalahan yang dihadapi siswa atau masyarakat begitu berat dan susah untuk diungkapkan kepada orang lain. 24. Strategi borrowing, strategi peminjaman. Hal ini upaya saling meminjamkan fasilitas yang sekitarnya dimiliki orang tua atau sekolah. 25. Suggestion boxes, kotak saran. Kartu saran berfungsi sebagai tempat penampungan kartu-kartu saran tadi dan harus diambil dan diperiksa secara berkala oleh pengelola. Daftar rujukan, Mulyono, Ma, 2008. Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Arus Media. Handoko, T. Hani, 1991. Manajemen, edisi 2, Yogyakarta, BPFE. Tim dosen UPI, 2009. Manajemen Pendidikan, Bandung, Alfabeta. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.